suci. Saya akan buktikan kerasulan saya. Di awal video, kita akan diperlihatkan seorang lelaki pengasuh padepokan, dialah Guru Samir. Ia sedang berkhotbah dan menyatakan bahwa dirinya adalah Rasul baru yang diutus Allah dan akan memberi penebusan dosa. Dia juga menjanjikan surga bagi orang-orang yang mau mempercayai kerasulannya dan mau mengikuti semua ajarannya. Akulah sang Dewa yang dijanjikan sebelum kiamat datang membakar. Lalu scene berpindah. Terlihat Rianti sedang terbaring di rumah sakit. Di luar ruangan ada Aji dan kedua orang tua Rianti sedang menunggu. Mereka sembari melihat siaran TV tentang sebuah padepokan yang porak-poranda dibakar warga. Dan scene pun flashback, di mana Aji sedang bermain drum ditemani seorang wanita yang selalu menggodanya. Tiba-tiba, Rianti pacar Aji datang ke studio dan melihat Aji yang sedang dipeluk oleh wanita itu. Sontak Rianti kaget dan langsung keluar dari studio itu. Aji lalu mengejar Rianti dan mencoba menjelaskan yang sebenarnya. Namun Rianti tak mengindahkannya. Rianti, kamu jangan kayak gitu dong. Najis. Karena kejadian itu, Rianti pergi meninggalkan keluarganya dan juga Aji. Di dalam perjalanan, Rianti teringat akan hubungannya dengan Aji yang ditentang oleh ayahnya. Karena Aji adalah anak band yang badannya penuh tato dan terlihat seperti bocah urakan. Namun Rianti selalu membela Aji dan tak pernah menghiraukan nasihat orang tuanya itu. Ternyata Rianti menuju sebuah padepokan yang diurus oleh Guru Samir dan Ki Baihaqi. Guru Samir sendiri dianggap orang suci dan sakti oleh para pengikutnya. Sampai-sampai ada seorang calon gubernur yang menggandeng Guru Samir untuk mendampingi dan menjadi wakilnya dalam pemilihan gubernur yang akan datang. Karena doktrin-doktrin yang Guru Samir berikan pada pengikutnya, menjadikan mereka begitu mempercayai dan menganggap Guru Samir adalah Rasul utusan Allah. Di dalam sebuah ceramah yang Guru Samir berikan, Rianti bertanya pada Guru Samir tentang orang-orang yang menentang dan tidak mempercayai ajaran-ajaran Guru Samir termasuk orang tuanya. Yang menghalang-halangi adalah musuh Allah. Orang seperti itu wajib diperangi. Jihad! Dan Ki Baihaqi kaget mendengar jawaban Guru Samir itu. Dan setelah kembali ke ruangannya, Ki Baihaqi mengingatkan Guru Samir untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu pada murid-muridnya. Guru Samir yang sudah dikuasai oleh ambisi dan nafsunya tak menghiraukan nasihat Ki Baihaqi. Dan ia pergi meninggalkan Ki Baihaqi. Lalu datanglah Saidah, istri pertama Guru Samir ke padepokan. Ia mencari Guru Samir karena Sarah anaknya sedang sakit. Namun ternyata Guru Samir tidak ada di sana. Ki Baihaqi yang menemui Saidah menyuruhnya untuk mencari Guru Samir di tempat istri-istrinya yang lain. Guru Samir mempunyai 4 orang istri yang tinggal di desa sebelah. Dan Saidah pun sudah mendatangi rumah para istri Guru Samir itu. Dan ia tidak menemukan Guru Samir di sana. Ki Baihaqi lalu menyuruhnya pulang dan dia yang akan mencari Guru Samir. Saidah pun menunggu Guru Samir di rumah. Di sana terlihat Sarah yang sedang terbaring ditemani Rehan kakak tirinya. Tak lama setelah itu, tibalah Guru Samir di rumah dan langsung menggendong Sarah. Dan ternyata Guru Samir baru saja meniduri salah satu santriwatinya yang sudah termakan janji-janji yang diberikan Guru Samir. Guru Samir telah mengubah syariat dan hukum-hukum Islam untuk memuaskan nafsu bejatnya. Hubungan penuh cinta juga halal di mata Tuhan. Lalu scene berpindah ke rumah Rianti, di mana kedua orang tuanya tengah melihat siaran di TV dan mendengar bahwa makin banyak aliran-aliran sesat yang bermunculan. Sang ibu pun mengkhawatirkan Rianti. Ia mempunyai firasat buruk tentang padepokan yang ditinggali Rianti. Mereka lalu menyuruh Aji pergi ke padepokan itu. Dan Aji pun datang ke padepokan itu. Ia keheranan melihat dan mendengar beberapa PSK dan perampok yang baru keluar dari tempat pendaftaran dan mengatakan sesuatu yang tak lazim. Kita mah bukan kerja, mecun namanya. Jangan tidak penting. Yang penting penyucian dosanya. Itu. Lalu Aji langsung ke pendaftaran. Dan di sana dia disodori lembaran kertas yang berisi daftar harga paketan yang disediakan di padepokan itu. Di antaranya paket eksekutif. Dan yang paling membuat Aji heran adalah paket itu memberi jaminan masuk surga. Dapat sertifikat dan pasti kamu dijamin masuk surga. Lu semua udah pada sarap kali ya. Lalu terlihat Guru Samir datang dan menjelaskan pada Aji yang nampak sangat tidak percaya. Aji merasa orang-orang di situ telah dibodohi oleh Guru Samir. Dan Rianti tampak kaget melihat Aji tiba-tiba muncul di padepokan itu. Mereka berdua lalu ngobrol dan Aji membujuk Rianti untuk pulang bersamanya. Namun Rianti yang sudah terhasut oleh tipu daya Guru Samir pun menolaknya.
Kemudian Aji melihat Guru Samir menuju sebuah tempat yang kata Rianti adalah tempat yang biasa digunakan Guru Samir untuk melakukan kholwat dan menerima wahyu dari Allah. Aji yang merasa penasaran dan tidak percaya mencoba mengintip Guru Samir di tempat itu. Dan betapa terkejutnya saat Aji melihat ada perempuan muda berada di dalam bersama Guru Samir. Rianti yang tidak percaya mencoba membuktikan omongan Aji. Namun belum sempat Rianti melihat perempuan itu, tiba-tiba Guru Samir keluar karena mengetahui keberadaan mereka. Lalu mereka berdua pun pergi dari tempat itu dan kembali ke padepokan. Aji pun semakin dibuat syok karena melihat Guru Samir sedang mengajar silat di padepokan. Rianti yang sudah terlena dengan semua yang ada di sana tampak biasa-biasa saja. Rianti mengatakan bahwa orang suci seperti Guru Samir bisa berada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Scene berpindah ketika Guru Samir menceritakan pada Ki Baihaqi kalau tadi Aji dan Rianti mengintipnya. Dan Guru Samir berniat mengusir Aji dari padepokan. Namun Ki Baihaqi melarangnya. Ia mengingatkan Guru Samir agar jangan terlalu sering berbuat mesum di tempat itu, karena itu bisa membahayakan mereka. Namun Guru Samir yang sudah semakin dikuasai iblis malah mengatakan niatnya untuk mengawini Rianti dan menjadikannya istri. Ki Baihaqi kembali mengingatkan Guru Samir agar tidak terlalu berambisi dalam mengambil keputusan. Lalu keesokan harinya, Aji ditelepon oleh orang tua Rianti dan meminta agar Aji menjaga Rianti. Dan datanglah Rehan, anak terijah, menemui Aji. Ia menceritakan tentang asal-usul padepokan itu. Ternyata dulu padepokan itu adalah sebuah pesantren yang normal yang mengajarkan syariat dan hukum Islam sebagaimana mestinya. Dan ayah Rehanlah pengasuh pesantren itu sebelum dia mati tergantung di sebuah pohon. Masyarakat menganggap ayah Rehan mati gantung diri. Tapi Rehan tak mempercayai hal itu. Dan setelah ayahnya meninggal, Guru Samir lalu menikahi ibunya dan juga merubah seluruh ajaran yang ada di pesantren itu. Rehan menyarankan agar Aji segera membawa Rianti pergi dari tempat itu. Aji pun menceritakan pada Rianti apa yang ia dengar dari Rehan. Namun Rianti tidak mempercayai perkataan Aji dan menuduh Aji hanya mengarang cerita. Dan tentang Guru Samir yang mempunyai 4 istri, Rianti sudah mengetahuinya. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Lalu datanglah Guru Samir membawa istri ketiganya dan melerai perdebatan itu. Jangan bertengkar, itu tidak baik. Semua persoalan bisa diselesaikan baik-baik. Suatu ketika, Aji melewati ruangan Guru Samir. Ia mendengar Guru Samir sedang berdebat dengan Ki Baihaqi. Aji mencoba menguping pembicaraan itu. Namun mereka mengetahuinya. Guru Samir yang semakin tidak suka dengan Aji mencoba memberinya pelajaran dengan ilmu santet yang bisa Guru Samir lakukan. Guru Samir masuk ke alam mimpi Aji dan mengajarnya. Luka itu membekas sampai alam sadar Aji. Aji yang tak terima dengan perbuatan Guru Samir lalu menghampiri Guru Samir. Aji menceritakan yang ia alami pada semua pengikut-pengikut Guru Samir. Rianti yang ada di sana malah marah mendengar semua perkataan Aji. Dan Rianti menampar Aji. Semua santri pun tidak mempercayai Aji dan menertawakan Aji. Jangan-jangan si Aji ini gebukin sama setan kali. Lalu datanglah Rehan membawa Aji pergi dari sana. Ia mengajak Aji ke rumahnya. Dan Aji menceritakan kejadian itu pada Rehan. Rehan yang sudah sering mendengar hal-hal aneh tentang Guru Samir pun tak heran dengan kejadian itu. Kemudian scene berpindah, di mana salah seorang santriwati tengah mual-mual karena hamil akibat hubungan terlarangnya dengan Guru Samir. Mengetahui itu, orang tua dari wanita itu sangat marah dan tidak terima. Lalu orang tua santriwati itu membawa warga untuk melabrak Guru Samir. Ia ingin Guru Samir bertanggung jawab. Namun ternyata Guru Samir malah mengelak. Dan lagi-lagi Guru Samir mengatakan bahwa dirinya adalah orang suci dan tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Tidak mungkin saya berbuat maksiat. Saya ini orang suci. Untuk membuktikan semua perkataannya, Guru Samir mengambil sebilah pedang dan menyuruh seseorang untuk menebas tangannya. Orang tua dari santriwati yang dihamili Guru Samir pun mengajukan diri untuk menebas tangan Guru Samir. Sebagaimana para rasul mendapatkan mukjizat, begitu Guru Samir keluar dengan tangan yang kembali utuh. Sontak semua orang yang menyaksikan kejadian itu dibuat kagum dan semakin percaya bahwa Guru Samir adalah seorang rasul. Termasuk juga Rianti. Rehan yang juga berada di sana menghampiri Rianti dan membujuknya pulang bersama Aji. Namun Rianti yang sudah termakan perkataan Samir pun menolaknya. Ia tetap ingin tinggal di padepokan itu. Rehan yang sudah muak dan curiga dengan semua yang dilakukan oleh Guru Samir, lalu mendatangi Aji dan menceritakan tentang semua yang dilakukan Guru Samir dan Ki Baihaqi. Aji yang dari awal tidak percaya pada Guru Samir dan semua perkataannya, mengajak Rehan untuk menyelidiki siapa sebenarnya mereka berdua. Di malam hari,
Ketika seluruh penghuni padepokan sedang melakukan ritual bersama Guru Samir, Aji dan Rehan melancarkan rencananya. Mereka berdua menyelinap ke padepokan dan mencari semua bukti tentang kebohongan Guru Samir dan Ki Baihaqi. Namun mereka tak menemukan apa-apa. Hanya jubah yang masih ada noda darah yang dipakai Guru Samir sewaktu tangannya ditebas. Dan terlihat Ki Baihaqi mendatangi warga dan orang tua santriwati yang dihamili Guru Samir. Ki Baihaqi menceritakan semua keburukan yang dilakukan Guru Samir. Lalu mereka mendatangi padepokan dan membakar rumah tirakat yang sedang digunakan Guru Samir berkhotbah di depan murid-muridnya. Rehan dan Aji yang mendengar keributan itu langsung lari untuk menyelamatkan Rianti. Dan Guru Samir pun tewas terbakar hidup-hidup. Dan Rianti berhasil diselamatkan lalu dibawa ke rumah sakit. Berita tentang pembakaran padepokan dan kematian Guru Samir pun ramai di televisi dan di masyarakat. Berita itu banyak diperbincangkan oleh warga yang sedang memanen jagung. Dan tiba-tiba, Guru Samir muncul di tengah-tengah warga dan mengucapkan syukur atas panen yang diberikan Tuhan. Alhamdulillah, panennya berhasil. Kejadian itu membuat warga kaget dan membuat warga semakin percaya dengan kerasulan Guru Samir. Berita kebangkitan Guru Samir dengan cepat menyebar ke telinga masyarakat dan menjadi berita utama di televisi. Aji dan orang tua Rianti yang menonton berita itu sangat kaget. Aji langsung berlari ke ruangan Rianti dirawat. Dan ternyata Rianti sudah tidak ada di ruangan itu. Ternyata Rianti telah dijemput oleh calon gubernur pasangan Guru Samir dan dibawa kembali ke padepokan atas perintah Guru Samir. Elektabilitas mereka naik dengan sangat pesat, dan mereka sangat yakin akan menang di pemilihan gubernur nanti. Rehan yang melihat Rianti kembali ke padepokan langsung mendatanginya. Dan ia menanyakan alasan Rianti kembali ke padepokan. Dan Rianti bilang dia datang untuk belajar agama. Lalu datanglah Ibu Rehan ingin mengatakan sesuatu pada Rianti. Guru Samir yang sudah semakin menggila dengan ajaran-ajaran sesatnya, mengajak murid-muridnya agar sholat tidak hanya menghadap kiblat. Karena bagi Guru Samir, Tuhan berada di segala arah, jadi manusia bebas menentukan arah kiblatnya dalam sholat. Pembodohan ini sudah berlangsung sekian ratus tahun. Kenapa kita harus beribadah menghadap kiblat? Dan Aji kembali menyusul Rianti ke padepokan. Ia menemui Rehan, dan Rehan memberitahunya kalau Rianti akan menikah dengan Guru Samir. Aji yang mendengar itu langsung marah dan sedikit putus asa untuk membawa Rianti pulang bersamanya. Lalu datanglah ibunya Rehan menghampiri mereka dan menceritakan semua tentang Guru Samir dan Ki Baihaqi. Yang sebenarnya Ki Baihaqi dan Guru Samir adalah saudara kembar. Terkadang Ki Baihaqi menjadi Guru Samir, dan terkadang Guru Samir menjadi Ki Baihaqi. Guru Samir adalah sosok yang ambisius. Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan semua keinginannya, termasuk mengorbankan Ki Baihaqi. Dan yang sebenarnya ditebas tangannya adalah Ki Baihaqi. Dan yang mati terbakar juga Ki Baihaqi. Dan yang pada saat itu mendatangi warga dan memprovokasi agar membakar padepokan, ia adalah Guru Samir yang berpura-pura menjadi Ki Baihaqi. Scene berpindah ketika Rianti dinikahi oleh Guru Samir dengan aturan akad yang dibuat oleh Guru Samir sendiri, yaitu tidak perlu ijab kabul dengan penghulu selayaknya pernikahan orang Islam pada umumnya. Aku dihalalkan melakukan prosesi pernikahan untuk diriku sendiri. Di tempat lain terlihat Rehan dan Aji yang menggali kuburan Guru Samir untuk membuktikan bahwa yang dikubur itu adalah Ki Baihaqi. Film ini diakhiri dengan malam pertama Rianti dengan Guru Samir. Guru Samir yang sudah lama menyukai Rianti menatap Rianti dengan penuh nafsu. Dan tanpa Guru Samir sadari, Rianti sudah memegang pisau. Dan ketika Guru Samir akan memulai aksinya pada Rianti, Rianti pun langsung menusuk punggung Guru Samir hingga Guru Samir tewas. Ternyata Rianti sudah diberitahu oleh ibunya Rehan tentang yang sebenarnya. Pernikahan itu hanya rencana mereka untuk menghentikan Guru Samir. Dan tamat lur. Cukup menegangkan ya ceritanya. Oke, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari film ini.